Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tema tentang cara membersihkan vagina agar tidak mengalami keputihan. Tapi sebelum Bunda menjelaskan lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua dapat menyimak video-video Bunda selanjutnya. Baik, langsung saja Bunda akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan vagina dengan baik dan benar supaya kita tidak mengalami keputihan. Caranya yang pertama adalah jika kita ingin membersihkan vagina atau istilahnya mau cebok, terlebih dahulu kita bersihkan kedua tangan kita menggunakan sabun dan air mengalir. Kita cuci tangan kita sampai bersih, kemudian kita baru memulai buat cebok. Jangan sampai kita cebok duluan sebelum kita membersihkan tangan kita, karena kita tidak tahu tangan kita di luar sana habis melakukan berbagai macam aktivitas, misalkan memegang uang, memegang benda-benda yang sekiranya kotor, dan kita tidak cuci tangan melainkan langsung cebok ke vagina, memegang vagina kita dengan kondisi yang kotor, nantinya dapat menimbulkan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit di daerah vagina kita, bahkan sampai keputihan. Nah, untuk itu, supaya untuk menghindari semuanya, sebelum membersihkan vagina kita, sebelum cebok, terlebih dahulu kita harus cuci tangan. Setelah kita mencuci tangan, kemudian kita ambil air menggunakan gayung ataupun dari keran yang kita pencet. Itu airnya harus berupa air yang mengalir. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan air yang mengalir, itu airnya dalam kondisi bersih karena selalu baru. Jika ingin menggunakan air yang mengalir, nyalakan dulu kerannya, buang air yang pertama kali keluar. Kita gunakan air yang setelahnya. Jangan kita menggunakan air yang sudah ada di bak mandi atau di ember tampungan, karena air yang berada di bak mandi atau di ember tampungan, kita tidak tahu kondisi airnya seperti apa. Bisa jadi air tersebut sudah terkena bakteri dari sekeliling atau dari orang-orang sebelumnya. Misalkan air tersebut kejatuhan benda dari luar, misalkan ada uang jatuh di air tersebut, ada cicak jatuh di air tersebut, kemudian ada orang yang tidak cuci tangan, kemudian dia mengobok air tersebut dengan tangannya yang kondisinya kotor, dan kita tidak tahu, kemudian kita mengambil air tersebut untuk kita gunakan membersihkan vagina kita atau untuk kita cebok. Nantinya bakteri yang ada di air tersebut bisa masuk ke vagina kita tanpa kita sadari. Makanya kalau mau cebok, gunakanlah air dari keran yang mengalir, dari air yang mengalir. Atau kita tampung dulu air tersebut di gayung, kita nyalakan keran, tapi sebelum kita tampung di gayung, terlebih dahulu kita bersihkan gayungnya, kita cuci dulu gayungnya sampai bersih, kemudian kita ambil menggunakan gayung yang bersih. Kita cebok vagina kita menggunakan air tersebut. Posisi ceboknya tidak boleh sembarangan, karena ada posisi cebok yang baik dan benar untuk membersihkannya, yaitu posisi ceboknya kita harus mencebok vagina kita, membersihkan vagina kita dari arah atas ke bawah. Misalkan ini vagina, misalkan tangan ini vagina, ini atasnya dan ini bawahnya, kita menceboknya harus dari arah atas ke bawah seperti ini. Ini tujuannya supaya bakteri atau kuman atau apa yang ada di bawah tidak masuk ke lubang vagina. Karena jika kita mencebok
vagina kita dari arah yaitu bawah ke atas, itu akan mengakibatkan bakteri yang berada di sekitar anus bawah sini bisa masuk ke lubang vagina kita yang nantinya dapat mengakibatkan keputihan atau penyakit menular seksual lainnya. Untuk itu teman-teman harus selalu diingat bahwa mencebok yang benar, membersihkan vagina yang benar yaitu dari arah atas ke bawah. Setelah kita membersihkan vagina kita dari arah atas ke bawah dan setelah dikiranya bersih, kemudian kita keringkan vagina kita menggunakan tisu sekali pakai. Setelah kita berikan tisu di vagina kita dengan cara ditepuk-tepuk seperti ini, jangan digesek-gesek seperti ini karena dapat menyebabkan iritasi. Cukup ditempel-tempel seperti ini, setelah kering kemudian kita buang tisunya. Jika tidak ada tisu, kita punya handuk sendiri khusus untuk mengeringkan vagina. Usahakan handuk dalam kondisi selalu tetap kering dan baru. Tapi untuk kondisi vagina yang sedang mengalami keputihan atau mengalami infeksi, sebaiknya cebok vaginanya menggunakan sabun pembersih vagina atas saran dokter. Karena sabun pembersih vagina tidak boleh sembarang digunakan oleh wanita apalagi di usia remaja atau wanita usia subur. Karena sabun tersebut dapat membunuh bakteri atau flora normal yang ada di daerah vagina kita. Jadi, vagina kita itu memiliki bakteri-bakteri baik yang menjaga vagina kita untuk melawan bakteri-bakteri jahat yang nantinya akan masuk. Akan tetapi, jika bakteri-bakteri baik itu sudah tidak ada atau sudah mati karena sabun pembersih vagina, nantinya vagina kita akan dapat mudah terserang berbagai macam bakteri dan dapat dengan mudah akan mengalami keputihan karena keseringan memakai sabun pembersih daerah kewanitaan. Untuk sabun pembersih daerah kewanitaan, khususnya bagi remaja yang belum menikah, sebaiknya jangan menggunakan merek-merek sabun pembersih kewanitaan. Cukup hanya menggunakan air mengalir saja, karena untuk membersihkan vagina itu hanya dengan menggunakan air mengalir saja itu sudah cukup bersih, karena bakterinya tidak akan terbunuh dan akan tetap selalu terjaga kestabilannya. Walaupun menggunakan air mengalir, kita bersihkan daerah vaginanya di bagian luarnya, di bagian labia mayor dan labia minor. Labia mayor dan labia minor itu adalah bagian penutup luar dan bagian mulut luar dan mulut dalam. Jangan sampai usia sebelum menikah atau usia remaja yang belum menikah membersihkan daerah kewanitaannya sampai ke bagian dalam-dalam, apalagi dengan memasukkan jarinya atau jari telunjuknya ke dalam vagina, karena dapat melukai vaginanya atau dapat merobek sel himennya atau selaput himennya atau selaput keperawanannya. Jadi untuk yang masih perawan, yang masih belum menikah, yang masih remaja, cukup membersihkan daerah vaginanya dari arah atas ke bawah seperti ini. Jangan sampai memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina, apalagi sampai memutar-mutar ke dalamnya, karena dapat melukai selaput himen atau selaput dada atau selaput kewanitaan. Untuk itu jaga baik-baik daerah kewanitaannya. Cuci menggunakan air mengalir dari arah atas ke bawah, kemudian keringkan dengan menggunakan handuk kering sampai benar-benar kering, kemudian kita baru memakai celana dalam kita. Dan untuk memakai celana dalam kita sebaiknya harus selalu diganti, paling tidak minimal sehari 2 kali. Sehari 2 kali harus selalu diganti, atau harus diganti ketika celana dalam sudah basah atau sudah lembab. Gunakan
celana dalam yang berbahan katun, jadi yang dapat menyerap keringat. Nah, demikian tadi bagaimana cara membersihkan vagina, cara cebok yang baik dan benar agar kita tidak mengalami keputihan. Semoga cara yang Bunda sampaikan tersebut bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebih Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.